Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah hadir di channel Ngobor ini, ngobrolin horor yang nyatanya tuh nggak horor-horor banget. Dan di sini masih ada Bro Ayung yang nggak tahu sadar atau nggak sadar ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya gitu. Beda Dia tuh belum dipakai topinya gitu. Bro, lu pakai topi, lu mau pakai topi atau enggak gitu? Iya, sorry Vi. Nah, gitu lu Ini kasih kan ngetek topi juga baru lo ya. Alah, bilang aja topi baru. Ya biasa Malu dipakai, cuman ini tadi kan makan bro. itu namanya gue inget video pertama yang lu nggak pakai topi ya. Kalau itu settingan. Di video pertama, nggak di video pertama. Ya kapan? Video pertama yang lu baru datang ke sini. Ayo, lu ada cerita kan iya. gitu kan. Yang Itu waktu pertama kali. Sporadis ya. Waktu itu kan lu belum punya topi ya gitu ya. Belum, masih miskin banget. Makanya kayak gitu. Enggak, tadi kan situ habis ini kita makan ngetek. Tadi kita ngetek pertama ya. Makan militer lagi-lagi 5 menit langsung rokoknya di dalam aja begitu. Jadi emang lupa topinya. Tapi maksud dalam hati itu gue mau pamer rambut lah gitu. Biar orang-orang itu tahu rambut gue tuh sepanjang ini gitu loh. Dan gue nggak pakai topi itu keren gitu. Bisa ngerti ya? Enggak deh, enggak kawan. Oke, Bro Ayung, terima kasih udah hadir di sini, udah makan mie instan juga tadi. Kita udah kenyang ya, Bro ya. Iya. Nanti tinggal anduk-anduknya doang, tinggal Semoga sendawanya tiduran doang. gitu. Ya, Bro Ayung langsung aja waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih buat kawan-kawan ya yang udah mampir gitu. Ya. Barangkali mau menyapa kawan-kawan lagi gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nyapa kawan-kawan. Iya, silakan. Gak usah minta izin lah, udah biasa. Iya, Bi. Udah berapa puluh episode gitu. Kebiasaan. Bi. Jadi terima kasih kawan-kawan semua yang udah mampir di Ngobor. Ngobrol horor yang gak horor-horor banget. Masih bersama aku sama Mas Bi. Semoga nggak ngebosenin ya Bi. Iya, pastinya. Ya, ini semoga kawan-kawan juga selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Iya, betul. Amin. Iya. Jadi gimana? Kali ini gue tanya dulu. Jadi gimana, Bro? Lu ada sesuatu gitu? Ada cerita horor atau apa gitu? Iya, ada banget Pi. Pura-puranya nanya gitu kan? Ada tapi takutnya nggak horor-horor banget Pi. Ya enggak apa-apa, orang kita kan emang kayak gitu. Kata yang nonton basa-basinya kelamaan gitu, ya biarin aja. Biarin aja nggak apa-apa, durasi gitu. Lumayan nambah durasi, jadi jujur. Nah ini sebuah kisah lagi Pi. Kisah ini terjadi belum lama. Bro, bedanya kisah sama cerita itu apa sih? Ya biar keren aja. Yang pasti tulisannya beda ya. Beda cerita. Ya gitu aja udah, segitu aja. Jangan tulisannya dipanjangin, beda. cukup gitu ya. Serius gue juga males. Iya. Sorry. Katalah keris Pi. Kayaknya sih. Lu kebanyakan ilmu kayaknya. Nah ini sebuah cerita ataupun kisah yang terjadi mungkin sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi yang Baru banget berarti. Iya, dan yang punya cerita itu bilang gini, Mas, bawain aja ceritaku gitu. Pasti nggak apa-apa. perempuan yang iya, minta. Itu. Oh nanti ada embel-embel, ya biasa mie ayam apa-apa gitu. Oh gitu. Ini. Jadi justru sekarang lu nggak nyari cerita ya, tapi orang ngasih cerita lu dan lu disogok gitu biar buat ngebawain cerita itu enggak, gitu. maksudnya, Wah, gila. kalau aku udah bawain Keren, cerita, keren. nanti traktir atau apa? Iya, dianya yang traktir lu gitu kan. Aku yang traktir. Berarti lu yang beli gitu ya tetap ya. Iya, kalau permintaannya nggak reka-reka ya boleh lah wis. Yang penting ceritanya ada horornya. Kalau mau cerita tentang bocah sekolah tadi rewel yang ntar dulu gitu kan. Ini kemarin cerita itu 2 minggu yang lalu. Jadi nama tokonya nanti belakangan aja. Saat itu kan masih ada hujan Bi. Iya, 2 minggu yang lalu ya hujan awal-awal ya. Hujan awal-awal dan ini pun beberapa hari terakhir hujan memang agak kurang. Tapi sempat kemarin malam hujan gede begitu. Iya, ya. cuman sering mendung ya. Iya. Mendung doang. Di sini terutama di sini, nggak tahu di tempat lain. Iya, dan settingan cerita tadi yang mengisahkan juga situ pernah main ke sana gitu. Ya arealnya di belakang Ranggon lah seperti itu. Di daerah situ kan ada rumah yang ngadapnya ngalor begitu. Iya, Iya, itu. yang kesananya itu makam Asban gitu. Yang sononya makam Asban. Waktu si Jamal Jalan-jalan ya itu si Jamal itu. Iya itu sehat Mal. Nah ini Sehat kemarin habis dimandiin. oh gitu, kembang dong. Nah ini kisahnya itu kan? sebenarnya ini kan ya langsung aja yang misahin itu Mbak Musdalifah.
Musdalifah lagi. Iya, Musdalifah itu dia memang biasanya kalau aku main ke sana itu kan dekat rumahnya Bro Tuying. Heeh. Itu biasanya perempuan-perempuan itu kalau misalnya habis boboin anaknya, habis duhur begitu kan. Siang biasanya orang sepi semua gitu, Bi. Nanti kalau jam 2, jam 3 udah mulai pada kongko-kongko duduk-duduk. Udah mulai agak matahari udah bergeser ke Udah sana. mulai ada kehidupan. Nanti ada yang beli cilok lewat, ada beli bakso yang keliling-keliling, ngobrol ngalor ngidul. Ada juga yang petan-petanan gitu kan. Ini memang nggak kelihatan, Mbak Mus. Oh, dia emang nggak bisa terlihat atau gimana? Iya, maksudnya nggak nampak waktu itu. Oh, nggak kelihatan, nggak nongol. Adanya via adanya via ada. Tapi aku emang nggak seneng nyari-nyari siapa aja tak data itu, nggak cuma sembari aja gitu kan. Nah, ini masih ngobrol-ngobrol sama Mas Tuying, Bro Tuying dan lain-lain. Dan itu juga bukan bagian dari cerita. Itu ternyata hari itu memang Mbak Mus itu lagi nggak di rumah. Dia itu lagi main ke tempatnya Ronaldo, main lagi ke tempatnya Ronaldo. Nah, dari sana dia itu kan bawa anaknya yang kecil itu, Alexa itu, Bi. Itu nyampe rumah memang karena biasanya jadwalnya tidur, nggak tidur main di sana keasikan, akhirnya dia tidur siang sampai sore begitulah ya. Nah, nyampe sore cuman dia apa yang ngerasa aku ada yang ngikutin begitu, ada yang ngikutin, tapi karena memang jaraknya jauh dan nggak terlalu membahayakan buat anak sama buat dirinya, itu cuek begitu. Siapanya ya, itu? Mbak Mus. Kayak ada yang ngikutin, tapi ya lumrah lah bareng-bareng begitu ngeliat anak kecil. Atau kadang-kadang yang lucu itu makhluk itu ngikutin kita bukan karena yang diikutin sakti atau yang diikutin punya sesuatu yang lebih, enggak, karena jajan yang kita bawa itu lebih ubun gitu. Iya, ya bangsanya begitu. Kadang bubur kacang hijau atau sesuatu yang menyengat begitu loh, menyengat baunya gitu. Dan itu masih relevan zaman sekarang sama zaman dulu jajan itu gitu. Itu kadang-kadang bisa juga. Itu mungkin apa? Ya, itu nggak dipikirin ngikutnya kenapa, tapi ini langsung ke pokoknya aja ya. Itu hari itu memang agak ini Mas, hawanya itu nggak enak banget. Bapaknya kan kerja terus pulang capek, habis capek ngobrol-ngobrol juga sama aku juga kan, ngobrol-ngobrol. Bapak itu maksudnya suaminya manggilnya kan bapak, ayah lah, abah begitu, ngobrol-ngobrol sama kita, tapi di rumah aku tuh nggak bisa tidur sebenarnya. Itu gelisah, tapi apa yang ngikutin apa, terus perasaan apa dari mana. Aku juga lagi nggak berantem, aku juga baik-baik saja sama keluarga, tapi yang kecil rewel terus begini. Biasanya yang udah itu ada sesuatu mungkin yang nyolek, yang nempel atau yang apa. Ini kok nggak ada sama sekali. Tapi memang kalau ditelisik terus pakai batin, sepertinya ada yang liatin, tapi di mana siapa itu nggak ngeh dia. Tapi dia mencoba buat tidur, nonton TV sampai acara yang bagus-bagus sudah selesai. Apa tuh Andin apa segala macam. Katanya bagus, Bi. Ya, sinetron di. Kamu nonton Andin, Bi? Enggak. Aku juga enggak. Enggak, bukan apa-apa, TV-nya bureng. Sama, Bi. Ini aja belum. Udah jarang nonton TV. Iya, aku nggak nonton TV juga mulai saat itu gitu. Nah, ini dia itu nonton TV sampai selesai juga belum bisa tidur. Masak mie lagi biar kenyang. Kata orang kalau misalnya wareg ya kenyang itu bisa tidur. Anaknya udah tidur, si Alexa dia juga nggak bisa tidur sampai suaminya pulang. Aku bubar semua malam itu sekitar jam 12 itu bubar. Nah, ini listrik di rumahnya dia itu lagi pagi tadi dia tuh sempat ngeliat begitu kan. Ini ada suaranya tit begitu kan. Mau habis. Jadi, ini listrik mau habis. Kok cepet banget habisnya? Ini berarti aku harus beli token lagi, beli listrik itu. Kelupaan nyampe malam. Dan alhasil karena kelupaan di jam 2 itu udah dia keinget lagi listrik. Keinget listrik ini jangan-jangan mau habis. Itu masih lewat lagi, dia cuma ngeliyep lagi, ngeliyep tok. Barang entek ngomong jam semene itu mau beli di mana. Tapi dia ingat, oh iya temanku yang anaknya kan ada yang di TK begitu ya, dia jualan aneka, ya macam-macam, ya pulsa, ya data, ya listrik, token gitu. Oh iya, aku
beli sama itu aja temanku begitu. Nah itu akhirnya pakai versi WA beli token listrik. Belum tidur temennya. Temennya tidur, belum dibalas belum dibalas, dan sekitar jam 4-an listrik benar-benar Mati, habis gitu ya. habis, listriknya habis. Suaminya juga kelelahan, dia dibangunin juga nggak bangun. Akhirnya sama anaknya yang cowok itu yang udah SD itu kan, kelas 1-an SD gitu ya, bilang gini, mas ayo toh bangun toh, ini udah jam 4, biasanya kamu bangun jam 4. Males banget katanya, itu kawan sama Ronaldo itu seletingan begitu. Nah ini akhirnya, ngapain sih mau ngantuk banget, sama ayah aja. Enggak, sama kamu ayah nggak mau bangun, ayo toh keluar, ayo keluar. Itu tapi pakai baterai, nggak ada lampu begini. Pakai senter ya? Iya, pakai senter. Itu ada lampu emergency ditaruh di kamar. Ini anaknya Via juga kelihatannya nangis juga, kedengarannya nangis. Yo sama, karena gelap. Kalau ini memang gelap, anak-anak kecil kan kadang suka takut. Nah ini akhirnya mereka keluar berdua, tuntunan kata orang sini begitu. Nah pas nyampe depan kamar, loh ini kok kayak, mas kamu jangan ngelihat ke kiri kanan ya mas. Emang kenapa mak? Ya pokoknya jangan lihat kiri kanan, ikutin ibu aja begitu. Bu, ada setan ya bu? Gak ada, tapi udah di belakang ibu aja. Kalau di belakang senternya nggak kelihatan lampunya. Ya udah kamu di depan, tapi depan ngadepnya ibu. Oh susah banget ya kayak gini. Takutnya anaknya ngelihat, siapa tahu ada begitu, perasaannya nggak enak begitu. Tapi ya wis, akhirnya jejeran mereka jalan begitu, nyampe ruang tengah, aman juga, tapi tambah merinding. Aku nggak mau main batin-batinan kata dia, bisa dilihat batin kalau memang dekat, biasa kan kelihatan itu ditutup sendiri. Aku nggak main kayak gitu, yang jelas mau mencetin token biar nyala begitu. Oh, air itu malam itu dapat juga jam 4 Dapat, pagi. itu bangunnya dari sana, tambah baru tak kirim begitu. Itu jam 4 itu langsung mau diisi. Ya itu nyampe ke ruang depan, itu buka pintu depan begitu ya. Nah itu, ayo mas disenterin dulu, mama aja yang nyenterin, susah dari sini kan nggak kelihatan anak kecil ya. Saya disenterin begini, disenterin. Aduh mas Ayung, aku tuh ngisi pulsa paling lama itu selama hidup. Loh iya mbak, tak pencet kadang-kadang kan itu yang disepasi itu harus 2 kali, kemudian 1, posisi ngantuk belum tidur, gagal maning mas, katanya begitu. Nah lagi kayak gitu, kok aku tambah merinding, tapi aku nggak mau ngeliat pakai gituan. Anaknya itu ngomong, mah itu nunjuk doang, tapi nggak ngomong apa itu ada apa. Biasanya anaknya itu ngomong mau ada ini ada itu, walaupun takut juga gitu ya. Itu ngomong tuh nggak ngomong, tapi mau ada belis didis kayak mau apa, yang penting ini harus nyala dulu. Tapi karena udah ada omongan begitu, itu tambah ngaco ini apa yang deket katanya itu aja. Lagi-lagi gagal mas, lagi-lagi gagal. Akhirnya itu ya aku penasaran, orang anak itu narik terus. Itu di depannya persis, berarti kan pelatarannya berapa keramik begitu ya Bi. Kamu pernah duduk di sana, terus ada kembang hidup, ya kembangnya hidup, pagar gitu ya, kembang pagar. Nah di seberangnya kan udah kebun yang ada pohon besar di situ. Ya di kebun itu di belakangnya ranggon Nilas Luhur, kesononya buat main jamal kemarin. Nah itu di seberangnya persis banget ya, berarti 4 meteran begitu ya. Di seberangnya kembang pagar. Suaminya Via belum lama ini bikin bangku, ada sisa-sisa dari bongkaran rumah, dari bambu begitu. Aku ikut bikin, tak bantuin begitu. Gus, kalau ini bagusnya yang di letter L begini. Iya mas, tapi ininya kan kurang kayunya. Ya lumayan sepan, enak lebih buat duduk-duduk. Tengahnya dikasih papan buat ini kopi, kan nyaman banget. Itu ternyata di situ si makhluknya Bi. Itu Via siapa Musdalifah, pasangin penasarannya ditarik-tarik terus sama anaknya. Kalau kayak gini aku cuma mengira-ngira, tapi token gak masuk. Anak narik-narik terus, nanti malah takut kenapa-napa. Akhirnya diberani-berani sambil jinjit begitu Vi. Nengok dari ketiaknya dia sendiri begitu. Aduh begitu, itu yang kelihatan pocong Bi. Ada pocong duduk di situ, tapi ngadepnya ke sana.
apa ya Mas, aku sering lihat kayak gitu itu versi batin. Beda banget sama yang Aslinya. asli. Aku pakai mata itu beda banget. Beda apanya Thomas? Beda takutnya katanya. Takutnya itu beda. Batin itu aku sadar ini versi batin dan orang lain gak ngeliat. Kalau ini alam nyata, bener-bener nyata. Duduknya bener-bener sopan banget katanya. Duduknya Begini, sopan banget. nggak begini tangan. Iya, seolah-olah nggak kalau ada tangannya nggak dikit itu begini. Itu begini dong, itu melihatnya ke arah Ranggon begitu, ke arah rumahnya Brotoying. Itu duduk Dari samping berarti dari samping. Kata gini, Dek, kamu ngeliat itu Mas? Kan ada adanya, kamu ngeliat itu Mas? Iya mah itu mah lucu banget, ngomong malah lucu banget, Bi. Lucu banget, diem begitu. Aturan kan berdiri, Dia belum pernah lihat yang model duduk, anak kecil. Artinya kalau ikat 5 itu pasti berdiri, loncat-loncat. Lucu banget katanya, soalnya duduk begitu lucu banget. Lah Mustalifah ngeliat begitu, ya ampun Mas, mukanya kayak gitu Mas. Mukanya kayak apa Mas? Hitam semua, Bi, katanya hitam semua, cuman nggak jelas kayak pada rontok begitu. Rusak. Si ininya apa namanya kainnya itu udah lama. Udah lusuh, udah lapuk, warna coklat gitu ya, kotor lah ya. Mungkin pernah jumpain yang kayak gitu. Itu baunya apek banget, lapuk banget, campur sama kadang ada melati, kadang juga yang busuk begitu. Bi. Iya campur-campur. Itu cuman ngeliatin ke sana begini tapi diem begitu. Mas, kamu ngeliatin itu Mas? Itu yang tadinya dia ngeliat, niatnya kalau udah lihat kan jadi tenang. Itu makin mengisinya itu dicepetin malah nggak jadi-jadi, Bi. Itu nggak jadi-jadi. Akhirnya karena sini mungkin ada gerakan rame-rame, mulai nengok, Bi, si itu. Kalau ini dari sana wis ya, dia sini itu nengoknya nyebelin banget katanya. Nengok tinggal nengok gini tuh pakai geleng-geleng begini, Bi, katanya. Jadi kayak ini nengok ini rontok-rontok kayak gitu, Bi. Itu nengokin terus ada suara kayak apa, suara kayak gitu, kayak suara truk lagi kepater begitu suaranya. Ada suara begitu kata tapi nengok patah-patah begitu, kayak ingat dulu itu di Bandowoso apa mana ya, ada itu ya yang video itu ya. Ya seperti itu, nengoknya itu patah-patah begini, patah-patah, tapi semakin nengok kayak rada mau bangun terus mau ke situ tapi nggak jadi lagi, mau bangun lagi kayak gini jatuhnya. Itu ketawa, yang anaknya ketawa ini ketakutan. Wah jangan ketawa, jangan ibu lagi ketawa, mama ketakutan begini kamu malah ketawa. Itu suaminya dari dalam suara kayak gitu doang, ada suara begitu. Oh, suaminya kerasa. Iya gitu. Kerasa, ada kayak gitu doang. Itu langsung si ini tadi pocong tadi, orang gitu ngomongnya pocong ya, ini pocongan tadi langsung geser kayak gitu. Ini mau serem apa mau lucu aku mau kayak gitu. Akhirnya iya Mas didehemin begitu. Aku kira sih nanti suamiku mau keluar gitu atau apa, aku aman dilindungin aku. Kalau enggak dia yang ngisi token, aku yang masuk. Cuman dehem begitu. Lah ini kayaknya denger malahan geser begitu nyampe ujung. Awas jatuh digituin sama anaknya. Awas jatuh digituin. Aduh, akunya lagi ketakutan, malah si kakaknya Dede ini malah ketawa-ketawa begitu. Ma mau jatuh, Ma. Itu ke tengah lagi. Terus di sana dehem lagi dari dalam. Kayak gitu lagi. Minggir, nanti ke tengah lagi. Terus mau nengok lagi begitu tek. Terus kamu jadi nggak ngisi ininya, pulsanya jadi nggak jadi nggak bisa. Orang kayaknya salah terus kemana-mana salah. Terus, aku fokusnya ke situ. Ya takut banget tapi lama-lama lucu orang begitu sih ya. Jadi gerakannya kontras, hitam banget, cuman putih walaupun putihnya lusuh. Iya, tapi karena itu kontras emang. Kontras banget itu. Kelihatan banget pokoknya. Iya. Aku ini kalau bangunnya panjang tak praktekin, katanya udah begini, duk, nyampe pinggir, kayak ada pernya begitu, duk, sampai pinggir, nanti ke tengah lagi, nengok lagi begitu. Itu lama enggak? Lama Mas, kejadiannya lama, nyampe bener-bener si token itu nggak tak isi, ayo masuk Mas, harus masuk. Akhirnya ngajak anaknya masuk. Ntar mah lucu banget katanya begitu. Tapi itu beriringan sama azan lama subuh, juga. Ya. Berarti sekitar setengah jam di situ. Sorry, ini barengan sama azan, dia kesana jalan Ngulon, Bi. Ke arah jalan begitu. Tapi kalau misalnya ini bukan verifikasi ya, ada banyak cerita itu kalau udah subuh kan hilang.
Enggak, Bi, aslinya mau jam berapa aja itu makhluk kayak gitu mah ada terus. Ada terus. Nah karena mungkin karena kontras dan lain-lain banyaknya malam. Nah itu Cuman kalau mungkin udah azan itu tempatnya tuh yang enggak ya nyolok gitu. nyolok begitu, ada dimensi yang Ngumpet lah beda. kayak gitu. Mereka tuh lebih ngumpet. Tapi tetap ada. Nah itu terus lanjutan kisahnya gimana? Lanjutan kisahnya ternyata paginya itu bukannya dia jalan pulang atau kemana, justru adanya di belakang, di dekat kamar mandi itu. Gimana? Kok lompat ya? Bentar. Nanggung. Sorry, tadi gue nggak merhatiin gitu. Gue mikirnya lompat gimana. Terusannya itu pas azan itu kumandang azan subuh. Dia itu lompat arah ngulon. Arah ngulon itu ya ke sana lah ke arah Bentar, Budu. ngulon itu ke arah yang jalan itu bukan sih ya? Arah Arah jalan begitu celuk begini udah aman berarti kan ya. Terus dia cerita sama suaminya yang ngantuk-ngantuk begitulah, dia dengar dan cuma ngantuk-ngantuk gitu. Ya tadi itu ya ada pocong di depan tahu ya lu, tapi serem tapi lucu banget. Masa Mas sampai ketawa terus ngeliatin kayak gitu. Alah, paling kayak gitu tinggal suruh pergi aja. Iya tapi dengar ayah ngomong dehem begitu. Geser lucu banget. Iya kan jatuhnya lucu, makanya nggak usah terlalu dianggap serius yang kayak gitu. Malu kayak gitu ya ada. Masih ada kata siapa pergi kata dia begitu kata suaminya. Jangan nakut-nakutin. Akhirnya mereka berdua nilikin lagi ke depan. Ke depan nggak ada Bi. Udah nggak ada, pindah ya. Orang nggak ada, udah nggak ada di depan nggak ada ya. Masih ada. Senengnya nakut-nakutin. Akhirnya dia mau wudhu subuh. Subuhan. Kamar mandi, tatanya di kamar mandi, Vi. Di dekatnya kamar mandi lagi berdiri begitu. Itu nengok begini lagi, teman. Pocong lenje apa ya judulnya, mendingan kayak gitu. Jadi nggak anteng blas, Bi, katanya. Goyang-goyang terus. Goyang-goyang begini terus celuk. Balik lagi ke situ kayak gitu terus. Tapi yang bikin ngerinya memang di sini kayak rontok-rontok begitu loh. Jadi nggak jelas tapi rontok-rontok, baunya katanya ya kayak itu lapuk campur tadi. Bau apek. Iya itu. Bau apek campur aduk. Iya, dia nyampe teriak, akhirnya masuk ke dalam lagi, kamar lagi. Kenapa nggak ngomong? Aku kan udah ngomong masih ada, kata suaminya begitu. Suruh pulang. Nanti dulu suruh pulang. Kamu dari mana? Tadi siang gitu kan. Tadi siang dari mana? Dari tempatnya Ronaldo. Nah itu kan sebelah kulonnya itu semua kan ngikut dari situ. Tempatnya Ronaldo itu yang sebelah sana itu kan pohon pisang semua. Dari situ. Iya, itu ngikut dari situ. Nah, katanya kalau misalnya aku udah niatin, udah baca bismillah, udah tauhid, nanti juga aman, minta perlindungan. Ya enggak juga ada yang lewat dari kamu, katanya. Apa? Kamu nggak bilang sama suami mau main gitu. Itu. Iya, ada yang miss itu nggak ngomong sama suaminya gitu. Nah, terus gimana ya? Ya udah nggak ada. Beneran. Itu akhirnya ngecek sih via adanya itu rombongan ke kamar mandi nggak ada, Bi. Gitu ya, segitu nggak serem-serem banget, Bi. Udah disuruh balik gitu. Udah disuruh balik. Ngomong-ngomong masalah itu pocong, dulu juga kayaknya gue udah pernah cerita jadi ada salah satu temennya Putri. Ya. Putri tahu lah ya, lo arahnya ke siapa gitu. Itu kan udah disamarin. Temannya si Putri ada di daerah Tangsel sana, gue lupa gitu. Budi Luhur tuh mana sih? Budi Luhur Jakarta Pusat. Ya daerah bukan, itu sudah masuk ke selatan sono lah, perbatasan kalau nggak salah Tangsel ya. Iya. Iya, gue lagi nginep di situ, yang ternyata di sampingnya itu makam gitu. Itu kan malamnya kayak gitu. Begini apaan gitu, basah-basah gitu, kayak kayu keras loh badannya. Maksudnya di sampingnya dia tiduran atau gimana? Enggak, gue di situ, temen gue lagi keluar beli makan atau apa gitu kan. Gue ditinggal di rumahnya yang sampingnya, rumah samping itu nggak ada siapa-siapa, kosong, sepi. Itu dipegang gitu? Gue tidur terus gue begini, kok apa sih gini? Kok kayak kayu, iya kayak ada kainnya kayak gitu. Keras, gue pegang-pegang begini keras, kok baunya basah, apa lembab kayak gitu. Itu pas melek ya itu ternyata.
berarti pas di depanmu itu. Iya. Terus kerennya lo, oh lo gitu kayak Enggak, gitu. pas itu gue bilang anjir basi gue. Anjir, Gitu kan. Oh basi banget. Kacau lu gitu. Minggir lo. Minggir sonoan dikit. Iya, Gue bilang basi terus nggak tahu dianya tuh tahu-tahu. itu konon katanya sejenis bangsa-bangsa begituan yang sering pemunculannya itu ngagetin gitu. Iya itu suka deng gitu. Dan langsung ada yang depan muka, ada yang langsung di samping. Kalau misalnya kayak long dress itu kan lebih ke ada intronya begitu. Suara dulu atau bau-bau apa biasanya kayak gitu kalau long dress. Cuman kalau udah pocong itu emang banyak yang bilang kayak gitu. Ini paling nyebelin tuh yang ini gitu. Kita lagi jalan tahu-tahu di tikungan gitu papasan dang kayak gitu. Nah itu sambungannya belum lama juga adiknya Ronaldo yang kecil digangguin sama yang kayak gitu. Cuman ini apa kecil dia kan masih anak-anak masih baru bisa jalan begitu. Itunya juga kecil sama ngikutin kecil. Tapi mungkin kayak pembahasan yang kayak kemarin ya karena yang lihat juga nggak takut menyesuaikan kayak main begitulah. Lu dengerin cerita di Lapak Horor deh, judulnya Pocong Madun. Oh yang kemarin-kemarin itu ya. Pocong Madun itu namanya udah disamarin namanya Mbak Ira gitu. Itu kan dia kenal dari sosok itu kecil sampai dia dewasa sampai si Mbak Ira itu jadinya terobsesi dengan si Madun itu sampai sekarang. Oh masih. Iya sampai dia cerai sama suaminya gitu. Itu Pocong Madun. Ini iseng-iseng berhadiah ya. Apaan? Sekarang yang diceritain posisi sebelah mana kita nih. Sorry, gue bukan orang sakti. Jadi Enggak iseng-iseng aja. Kita juga nggak tahu di depan sini loh, bukan di belakang kita. Enggak. Nah itu Apa namanya? Ya itu tadi, maksudnya kalau misal ya siapapun itu, mungkin kawan-kawan di rumah atau siapapun lah ya, termasuk buat gue juga. Kalau misal anak kecil ditemuin yang kayak gitu, wujudnya kecil juga, ya secepatnya itu langsung diputus gitu. Jangan dibiarin. Takutnya itu nanti dianggap sebagai kawan, sahabat kayak gitu kan. karena udah biasa. Nanti makin gede si anak itu jadi nggak takut sama itu gitu. Nah itu akan jadi temen terus gitu. Makanya ya kayak gitu. Sebisa mungkin udah langsung diputus, langsung disuruh pergi kayak gitu. Itu tadi adiknya Ronaldo itu kan akhirnya datang ke bocah-bocah Nilas Luhur, terus lagi ngumpul. Aku kok anaknya rewel begini-begini, yang di sininya adem tapi di sininya panas, di kaki adem lagi, rewel begitu. Jadi omong sama Bro Tuing, sore mau sanda kala main di mana? Sebelah kulon. Di rumah gede itu ya dekatnya pohon-pohon pisang. Iya. Oh iya, wis jelas, itu ada ininya, tapi kecil gitu. Nanti wis urusannya aku itu akhirnya main ke sana. Katanya ketuanya yang warnanya hitam belas, Warna hitam semuanya. Semuanya hitam. Kalau OPRC-nya Ukir Wasto itu pocong kecemplung comberan gitu. Yang dimandiin gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi ini asli ya, aku baru beberapa tahun belakangan lah. Kalau dulu masih ya anak muda masih kemana aja, ngartinya itu ya warnanya putih. Paling ada yang klopot, ada yang baru gitu doang. Tapi nggak ngerti ada yang merah, ada yang ini nggak tahu. Ya sekarang colorful, ya, mungkin menyesuaikan gitu ya. TV aja udah berwarna, masa pocong putih mulu gitu kan? Hitam putih mulu kan nggak asik. Kalau ditanyain masalah long dress, kenapa masih merah sama putih? Karena mereka masih megang karakter katanya, nggak mau berubah gitu ya. Terus sama ini loh, ada apa ya? Beberapa kali gue pernah dan berdasarkan cerita dari orang-orang terdekat juga yang katanya juga pernah lihat gitu. Sosok itu hobinya tuh ngebonceng, bro. Bener. Suka apa ya, ngintil gitu. Kenapa ngebonceng? Karena jalannya susah. Iya, karena nggak bisa nyetirin sendiri. Nyetirin juga iya bener ya, sukanya ngebonceng. Dan ngeboncengnya tuh unik, bro. Iya. Dulu mungkin sekitar tahun ya 2000-an, 90-2000. Gue ngeliat beberapa kali ngebonceng, ada yang ngebonceng sepeda, ada yang ngebonceng motor. Boncengnya kan miring kayak cewek gitu kan, nyemplak kalau bahasa sini kayak gitu. Belakangan itu enggak. Gimana? Gue udah berapa yang ngeliat 2 atau 3 kali gitu nggak sengaja. Ditambah dari cerita itu orang-orang gitu. Boncengnya tuh sekarang beda. Sekarang tuh freestyle. Serius loh? Berdiri begini sumpah. Sumpah beneran berdiri.
berdiri. Berdiri. Apa nggak takut masuk angin itu? Gue pokoknya nggak masuk takut angin, nggak takut jatuh gitu kan. Iya. Serius, itu beneran lo berdiri gini loh. Berarti lebih ke belakangnya orang yang nyetir terus. Iya, nyetir dia berdiri di atas gitu loh, nah gitu aja. Mungkin itu yang lebih dia kan maksudnya kalau manusia kan ada atlet juga, mungkin dia yang bagian atletnya. Makanya freestyle. Dia sekarang gila, Pocong aja bisa freestyle. Iya, itu kayak gitu loh, kata beberapa orang juga belum lama ini lah, mungkin sekitar dalam kurun waktu 6 bulan gue ngedenger ya itu tadi 2 atau 3 cerita dari orang lain juga sama, katanya boncengnya tuh berdiri, meskipun ada beberapa yang kayak gitu bilangnya miring. Ada lagi kalau misalnya long dress bonceng, biasanya efeknya berat. Iya. Pocong enggak, malah nggak kerasa yang kerasa, diboncengin. biasanya begitu. Bener, kalau long dress, kalau kunti gitu, yang diboncengin tuh rasanya berat banget. Kalau kata temenku berat nggak apa-apa, tapi nyendol-nyendol masalah gitu. Nggak ada Badannya rasa juga apa-apa. badannya juga keras, Bu. Iya ya. Nah, ya itu tadi ceritanya Mbak Mus minta itu bawain aja Mas, kali aja nggak boleh. Oh, aku cerita banyak tapi ya wis nggak tak bawain, nggak apa-apa. Bilang dulu sana suami gitu. Tapi boleh, menarik. Gue setidaknya apa yang lo ceritain gue tahu tempatnya gitu. Ya paling enggak kita bikin sebuah bukan image baru lah. Itu ada di sisi kita dan sebisa mungkin jangan dibikin momok kalau memang Betul. kebetulan. Jangan dibikin momok, dan takut boleh nggak apa-apa ya, tapi jangan sampai itu jadi ketakutan yang berlebih gitu. Kenapa? Ya makhluk kayak gitu tuh sebenarnya banyak. Cuman kadang kita ketiban sial aja bisa ngelihat kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi ya udahlah, kalau udah ada berdoa gitu. Kalau mereka mau coba ngeganggu ya udah bismillah aja. Berdoa menurut keyakinan masing-masing gitu ya. Ya udah lempar pakai batu kayak atau apa. Lagian kalau ketemu dia kan nggak bakal ditarik rambutnya, nggak bakal diserangkat. Susah kan. Diikat juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa buka gitu kan. Diiketin gitu. Oh itu ngeri kalau ketemu sama anak STM tau. Kenapa? Ntar dipilokin bro. Iya, nah itu takutnya digitu. Anak STM itu kan kalau suka milok-milok kan malam-malam gitu kan, jalan-jalan tuh kayak di XTM ini gitu kan, kasih inisial. Ada tantangan yang buat unboxing, jangan unboxing, pilokin aja. Pilokin aja, nah ya buat yang challenge gitu, pocong challenge itu inilah dipilokin gitu. Oh, kita nyebut merek ya Pilox, tapi nggak apa-apa. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Terima kasih juga sampein buat Mbak Musdalifah udah berbagi cerita tentang pocong ya. Emang ini hantu yang sosok yang cukup populer di kita gitu, dan ya cukup fenomenal gitu ya. Jadi ini kalau yang diceritain mau marah, Jis jangan marah, kamu tambah terkenal. Iya, kamu tambah terkenal gitu. Di ngobur loh gitu. Tapi sayangnya nggak bisa dimintain tanda tangan ya. Nah itu susahnya. Gini doang sih. Oke, terima kasih Bro Ayung, terima kasih kawan-kawan di rumah udah mau nonton, udah mau nyimak cerita kita. Terima kasih banyak. Kita mohon maaf ya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga. Kawan-kawan semuanya mohon dimaafin. Semuanya maksud kita adalah bercanda. Kalau misal ada sesuatu yang tadi, suatu kesalahan ya mohon dimaafkan. Nah, semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, dan siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya masih di acara ngobor kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.